Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Kenalin, karena ini pertemuan pertama untuk pelajaran bahasa Inggris. Kenalin, nama aku Nisa. Kalian bisa panggil aku Nisa. Aku sekarang mau ngajarin kalian mengenai recount text. Nah, jadi kemungkinan di pelajaran bahasa Inggris kita bakal banyak belajar tentang jenis-jenis teks apa aja nih yang ada di bahasa Inggris. Nah, untuk minggu ini materinya adalah recount text. Nah, aku bakal share screen, aku bakal nunjukin ke kalian apa sih itu recount text, beserta tipe-tipenya, terus dia strukturnya kayak gimana, terus buat apa. Nah, nanti aku nunjukin ke kalian di pengajaran kali ini. Oke? Sebentar. Oh iya, kalau misalnya kalian perlu buat nyatet, silakan siapin catatan kalian, bisa nyatet di HP, bisa juga nyatet di buku tulis biasa. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan atau ada yang mau kalian catat yang penting-penting, bisa langsung dicatat aja. Jadi siapin dulu ya, aku kasih waktu kalian buat siapin dulu. Oke, kalau udah siap, kalian bisa kalau misalnya udah mau mulai sekarang, bisa langsung di play aja videonya, atau kalau misalnya mau entar dulu, mau siap-siap yang lain dulu, atau misalnya kalian belum ngambil buku tulis atau ngambil pensil, bisa di pause dulu videonya, oke? Nah, sekarang aku mau ngejelasin mengenai recount text. Jadi, recount text tuh sebenarnya apa sih? What is a recount text? Nah, jadi, recount text is a text which retells events, experiences in the past. Nah, untuk terjemahannya sendiri, recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan yang pernah kalian lakukan. Kegiatan ini bisa seperti kegiatan yang pernah kalian lalui seperti liburan, atau misalnya keseharian kalian, atau misal kalau misalnya kalian lagi pergi ke sekolah, terus kalian nyeritain ini dari pagi tuh kalian belajar apa, terus siangnya makan siang, habis itu nanti pulang baru ke rumah itu jam berapa, itu bisa juga kita bilang sebagai recount text. Nah, sebenarnya recount text ini tuh ada fungsi apa sih buat kita pelajarin? Nah, sebenarnya tujuan dari recount text itu ada dua. Nah, yang pertama emang recount text itu untuk menghibur dan menginformasikan kepada para pembaca apa yang pernah kita laluin. Nah, tapi yang kedua ada tujuan dari komunikasi dari recount text ini, yaitu untuk menceritakan suatu pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk menghibur dan menginformasikan pembaca. Jadi, ada apa ya, yang kayak kita highlight itu untuk menceritakan suatu pengalaman atau kejadian atau tindakan yang pernah kita lakuin. Jadi kita bisa nih, kalau udah belajar tentang recount text, kita bisa tahu gimana caranya untuk menceritakan pengalaman kita dengan baik dan secara runtut dan juga sesuai dengan aturan kebahasaan di bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah, strukturnya itu gimana sih? Urutan dari recount text itu apa aja gitu kan? Nah, apa kita langsung ngomongin tentang kejadiannya, atau kita langsung cerita misal, oh kemarin aku gini, atau gimana? Nah, di penjelasan yang sekarang, aku mau ngasih tahu sebenarnya ada 3 bagian dari recount text. Ada orientasi, events, dan juga reorientation. Nah, ini orientation itu sama aja kayak bahasa Indonesia orientasi atau awal atau juga pengenalan dari sebuah teks. Nah, kalau di recount text sendiri, fungsinya orientation itu to introduce the participants, place, and time. Jadi, di sini pembaca bisa tahu nih setelah mereka membaca orientasi kita, mereka bisa tahu, wah siapa aja yang ikutan ada di cerita ini, terus tempatnya itu di mana. Misal kalau misalnya kalian menceritakan tentang liburan, pembaca ini bisa tahu kalau misalnya kalian lagi
lagi melakukan liburan di suatu misal di pulau atau misalnya di pantai atau di gunung gitu. Nah, juga ada time. Di sini time kita bisa tahu kapan misalnya liburan ini kalian lalui. Misal saat liburan sekolah tahun lalu atau misalnya kemarin saat Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, setelah pembaca ini tahu kalau misalnya ada siapa aja yang ikutan, tempatnya dan juga waktunya, baru nih kita pindah ke events. Event sendiri itu adalah uh, describing series of event that happened in the past. Jadi, bagian events menjelaskan sebuah runtutan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, runtutan peristiwanya apa aja nih? Misal, kalau misalnya kalian liburan, itu runtutan peristiwanya berarti pertama kalian siap-siap untuk pergi ke tempat liburan. Lalu misal di tempat liburan itu kalian berenang di pantai. Lalu setelah berenang di pantai, kalian siap-siap untuk kembali ke rumah dan mengemas barang kalian, lalu kalian berjalan pulang. Nah, itu kan ada runtutan dari kegiatan 1 ke kegiatan 2 ke kegiatan 3, kegiatan 4 dan selesai itu ada urutannya kan. Nah, bagian itu dinamakan sebagai events. Dan yang terakhir ada reorientation. Dia ini sebenarnya optional, tapi biasanya tetap diisi karena kayak menceritakan kan biasanya kalau konteks itu ditulis dalam format I atau uh, pembicara uh, I sebagai orang yang ikutan di dalam eventsnya itu, atau sebagai I sebagai pembicara pertama. Maaf, bukan pembicara pertama, maksud aku sebagai orang yang emang ikutan di kegiatannya. Nah, biasanya karena kita kan kalau kita mau ngasih nih, kita sebagai penulis mau ngasih tanggapan kita terhadap peristiwa yang udah kita laluin itu. Nah, biasanya kita ngebilangin atau nulis itu di bagian reorientation. Kita state our personal comment as the writer of the story. Kita ngebilangin perasaan kita nyeritain menurut kita itu kayak gimana events kegiatan yang pernah kita laluin sebagai penulis cerita tersebut atau penulis recount text tersebut. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut. Dalam tahap pertama ini, di orientation, penulis diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan, peristiwa, atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Nah, di dalam bagian ini, penulis juga diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dari teks. Nah, aku ada contohnya sedikit di sini. Aku bacain, nanti aku translate juga atau aku terjemahin ke kalian, oke? Yang pertama ada, yesterday, kemarin, I stayed the night at my friend's house. Aku menginap di rumah temanku. Delia, nama temannya Delia, with my other 3 friends. Bersama teman-temanku yang lain, yaitu ada Amanda, Tiara, and Clarice. Nah, Delia's house is so pretty. Rumah Delia itu sangat cantik. It has a big garden with a lot of kind of flowers and a big swimming pool. Kalau kecepatan, kalian bisa pause dulu ya videonya. Rumah itu mempunyai sebuah kebun yang sangat besar dengan berbagai macam jenis bunga dan juga sebuah kolam renang yang besar. Right from the balcony, we can see the scenery of the whole Bandung city. Dari balkon rumah tersebut, kita bisa langsung melihat pemandangan keseluruhan dari kota Bandung. Nah, jadi kan kita tahu nih, kita udah nemuin bahwa siapa aja karakter yang ada di recount text itu. Ada I atau si penulis cerita, ada Delia, ada Amanda, ada Tiara, dan ada Clarice. Dan kita juga tahu nih kapan peristiwa itu terjadi. Kapannya itu dengan jelas disebutkan di awal
paragraf, yaitu yesterday. Nah, kita juga bisa tahu di mana peristiwa itu terjadi. Dijelaskan di sini bahwa peristiwanya itu terjadi di rumah Delia yang berada di kota Bandung. Nah, itu ya cara ngelihat nyari komponen-komponennya. Lanjut, kita ada di bagian sang events. Di tahap kedua ini, penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Penulis diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologis. Nah, urutan kronologis itu, kalau misalnya kalian kurang ngerti, maksudnya secara runtut, secara misal kalian dari kegiatan A pindah ke kegiatan B ke kegiatan C, bukan dari kegiatan A habis itu lompat ke kegiatan C baru ke kegiatan B, tapi lebih secara runtut gitu ya. Nah, biasanya untuk menandakan events ini kita tuh memulai kalimat-kalimatnya dengan kalimat seperti in the first day, misal untuk menjelaskan pertama kali di hari pertama. Habis itu untuk hari setelahnya kita bilang juga di awal kalimat in the next day di hari selanjutnya. Dan juga misal udah di hari terakhir nih, kita bisa juga bilang in the last day di hari terakhir, baru kita jelasin apa aja yang kita lakuin di hari terakhir itu. Nah, yang terakhir ada reorientation. Tahapan ini merupakan tahapan pengulangan pengenalan yang ada di tahap pertama. Pengulangan yang ada merangkum semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Di tahapan terakhir, penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Ini ada contohnya, misal, we finally go to sleep around 2 a.m. Kita akhirnya tidur sekitar pukul 2 pagi. It was late, itu sudah terlalu malam. But we had so much fun. Tapi kita sangat senang dengan kegiatan tersebut. I would love to go back to Delia's house. Aku sangat ingin kembali pergi ke rumah Delia. Nah, kita di sini ketemukan bahwa ada pengulangan. Dia ngebilangin lagi nih, akhirnya kita selesai melakukan semua kegiatan kita. Dan juga ada kesan personal terhadap peristiwa tersebut, yaitu I would love to go back to Delia's house. Nah, ada beberapa kata-kata yang sering kita pakai untuk membantu menulis dalam recount text. Jadi yang pertama, karena kita menceritakan kejadian di masa lampau, nggak mungkin dong kita pakai verb kata kerja untuk masa sekarang. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya verb ya, V, E, R, B, atau V, E, R, V-E-R-B. Nah, kalian tahu sendiri kalau misalnya bahasa Inggris ada 3 bentuk kalimat, ada 3 bentuk kata untuk kata kerja. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, sedangkan untuk kalau verb 1 itu untuk kejadian di masa sekarang, dan verb 1, verb 2, dan verb 3 itu untuk kejadian di masa lampau. Nah, untuk recount text ini sendiri, kita akan memakai verb to aja atau verb untuk di masa lampau. Nah, contohnya ada apa sih? Kita bisa pakai simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Tapi aku nggak mau bikin kalian terlalu pusing sekarang. Aku mau ngasih tahu simpelnya aja. Kita biasanya, misal aku mau nyeritain kemarin aku pergi berkuda. Jadi bahasa Inggrisnya yesterday I verb-nya ride, rode, R-O-D-E. Jadi aku nyeritainnya kalau aku mau ngomong kemarin aku berkuda di dalam recount text, aku bilang yesterday I rode a horse gitu. Nah, jadi emang biasanya dipakai verb to. Jadi kalian usahain apalin lagi untuk bentuk-bentuk verb
untuk bentuk-bentuk perubahan kata kerja di bahasa Inggris. Oke. Nah, lanjutannya kita ada make using temporal sequence. Temporal sequence itu apa sih? Itu adalah kata keterangan waktu. Nah, jadi kita biasa ngomongin ada on Saturday, on Monday, on Sunday, yesterday, today, the day after tomorrow, kayak gitu-gitu. Nah, lanjutannya kita juga di dalam recount text itu kan biasanya fokus terhadap partisipan-partisipan yang ada. Seperti tadi di contoh sebelumnya, ada nama orang tersebut, ada sebutan untuk aku, dan juga nama-nama teman-teman dari writer. Jadi fokus terhadap sekelompok orang tertentu yang ada di dalam recount text tersebut. Nah, lanjutannya kita juga pakai konjungsi. Konjungsi itu apa bahasa Indonesianya? Iya, benar, kata penghubung. Kata penghubung ini ada banyak, tapi yang biasa dipakai itu kata penghubung waktu, seperti then, lalu, before, sebelum, after, sesudah, dan lain-lainnya. Nah, kita juga lebih sering pakai kata kerja yang sifatnya aktif. Kata kerja tuh sebenarnya ada macam-macam sebutannya, tapi yang misal kalau yang pasif itu yang kayak kalian cuman berpikir, menulis, maksud aku berpikir, membayangkan, pokoknya yang kayak ada di pikiran kalian. Sedangkan yang action verb ini yang kalian melakukan sesuatu. Misal kalian went, di sini kan pergi, stayed, menginap, terus misalnya drink, atau misalnya write. Nah, itu sebutannya untuk action verb. Nah, ini ada jenis-jenis dari recount text. Ini ada jenis-jenis dari recount text, ada personal recount, ini yang ngejelasin tentang pengalaman kalian sendiri, ada factual recount text untuk pelaporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan kepolisian. Ada juga imaginative recount text. Jadi ceritanya ini imajinatif, kalian membuat cerita tersebut, tapi sebenarnya kalian nggak pernah menjalani peristiwa tersebut. Jadi ada juga yang kayak gitu. Ini contohnya lagi. Last week, I and my friends went to the beach after school. Minggu kemarin, aku dan teman-temanku pergi ke pantai setelah sekolah. We used public transportation. Kami pergi dengan transportasi publik. We reached the beach at 4 p.m. Kami sampai di pantai pada jam 4 sore. The beach was beautiful and clean. Pantainya sangat indah dan bersih. Kalian bisa lihat di sini ada last week untuk nyeritain kapan kejadian itu terjadi. Ada juga I and my friends untuk menunjukkan siapa aja nih yang ada di dalam cerita tersebut, dan to the beach atau di mana kejadian tersebut terjadi. Mundur sedikit. Nah, events-nya ada at the beach, it was fun. Di pantai itu sangat menyenangkan. We played football in the coastline. Kita bermain sepak bola di pinggir laut. After that, setelah itu, we built a castle from sand. Kita membuat kastil dari pasir. In the night, pada malam hari, we made bonfire together. Kita membuat bonfire itu api unggun bersama. We roasted fishes and squids, and then we ate them. Kita memanggang ikan dan juga cumi-cumi, lalu memakannya. In the midnight, it was time to share our scary stories. Saat tengah malam, itu adalah waktu untuk menceritakan cerita-cerita seram. One by one, we told our story.
satu persatu kami menceritakan cerita kami. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tadi temporal sequence atau kata keterangan waktu, ada after that, setelah itu, in the night, saat malam hari, in the midnight, saat tengah malam. Nah, ini ada reorientation. In the morning, we went home. It was a moment I'll never forget. Di pagi hari, kami kembali ke rumah. It was a moment. Itu adalah momen yang tidak akan aku lupakan. Si penulis membuat sebuah kesan atas pengalamannya saat berlibur di pantai. Lalu ini ada sedikit cerita, nanti kita akan membahas ini barengan di kelas. Oke? Aku minta kalian coba cuman tulis aja, misal di buku tulis kalian, bagian yang reorientasinya mana, bagian eventnya mana, bagian orientasinya yang mana. Misal kalau menurut kalian reorientasinya itu cuman ada di paragraf terakhir, kalian tulis reorientasi sama dengan paragraf, ini paragraf terakhirnya paragraf ke-6, misal paragraf 6. Terus misal events-nya menurut kalian dari paragraf 3 sampai paragraf 5, kalian tulis juga events dari paragraf 3 sampai paragraf 5 gitu. Oke? Nah, kalau kalian nanti kan habis ini kita ada kelas di WA, jadi langsung pindah ke WA atau misalnya dan siapin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, jangan lupa kalau misalnya ada yang bingung, dicatat dulu aja, nanti kalian bisa nanya ke aku atau kakak-kakak lain yang ada di grup WA. Sip. Nah, makasih banget semuanya udah mau nonton sampai akhir. Aku di sini nanti bakal bantu kalian sampai akhir tahun pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya di luar kelas juga boleh ke aku. Nanti ada nomor aku di WA. Oke, semuanya semangat. Jaga kesehatan terus dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.